Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, channel Zodiak Harian. Seperti biasa, kali ini kita berada di hari Sabtu, tanggal 23 Mei tahun 2020. Kami akan membacakan ramalan Zodiak Harian, tepatnya di hari Sabtu, tanggal 23 Mei tahun 2020. Di hadapan kalian sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Oke, untuk urut-urutannya diawali dari Capricorn, Aquarius, kemudian terakhir zodiak Sagittarius. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, Sabtu 23 Mei tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Untuk kamu yang punya zodiak Capricorn, ada kartu Six of Swords dan kemudian ada kartu Two of Swords. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini kamu harus berusaha terus untuk melangkah maju ke depan. Kenapa saya katakan kamu harus terus belajar untuk melangkah maju ke depan? Karena memang di dalam proses kamu melangkah maju ke depan, setelah bulan Ramadan selesai, setelah hari raya selesai, sepertinya kamu akan dihadapkan kepada dua persimpangan. Kenapa saya katakan kamu berada di dalam dua persimpangan? Karena di satu sisi kamu penuh sekali dengan tanggung jawab terhadap keluarga kamu, dan di sisi lain hubungan asmara kamu sepertinya masih belum menampakkan sisi yang positif. Nah, di sini di hari Sabtu ini sepertinya kamu lebih terfokus untuk bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapi hari raya Idul Fitri tahun 2020. Di sini kalau bisa saya lihat dari sisi asmara, sepertinya kamu tidak terlalu memperdulikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan asmara. Tetapi di sini kamu lebih prefer lagi untuk bagaimana menikmati hari raya Idul Fitri ini dengan sukacita, dengan perasaan yang berbeda, walaupun dengan situasi yang masih seperti ini. Nah, di sini kalau bisa saya katakan fokus daripada Capricorn adalah bagaimana untuk mengembangkan karir, pekerjaan, dan memperbaiki daripada sektor keuangan. Di sini melambangkan sebuah pekerja keras yang dimana kamu lebih fokus untuk bekerja dan lebih fokus untuk bagaimana untuk mendapatkan uang yang banyak untuk bisa memenuhi berbagai tanggung jawab demi tanggung jawab seorang Capricorn bagi keluarga maupun bagi diri Capricorn itu tersendiri. Walaupun nanti setelah hari raya Idul Fitri kamu akan ada berada di dalam sebuah persimpangan, tetapi itu semua memang harus bisa kamu putuskan, kamu mengambil langkah yang kanan atau kamu mengambil langkah yang kiri. Ibarat kata di sini ada perahu, di sini kamu dihadapkan kepada dua sekatan, kamu mau pilih yang ke kanan atau pilih yang ke kiri, ada baiknya kamu pertimbangkan terlebih dahulu. Kemudian dari sisi asmara memang seharusnya harus segera diselesaikan. Artinya apa? Artinya sampai saat ini kan permasalahan kamu di dalam hubungan asmara ini kan berlarut-larut terus terjadi. Maka dari itu harus bisa diselesaikan dengan saling mendewasakan diri, saling bisa mengalah dan saling bisa memahami. Saling bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi dan harus mencari solusi bersama-sama. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Sabtu 23 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, ada kartu Four of Swords dan kemudian di sini ada kartu Ace of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, apapun yang terjadi memang akan ada persoalan yang akan kamu temui di beberapa hari ke depan. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan memang sebenarnya kesalahan demi kesalahan yang saat ini kamu buat, kesalahan demi kesalahan yang saat ini kamu lakukan, kalau boleh saya katakan itu sumbernya berada di dalam diri kamu sendiri. Kenapa saya katakan sumbernya berada di dalam diri kamu sendiri? Yang pertama, kamu tuh terlalu fokus terhadap uang, uang, dan uang, sehingga kamu mengabaikan kualitas dan kuantitas yang ada di dalam diri kamu. Ya memang kamu fokus terhadap uang dan uang itu nggak ada salahnya, akan tetapi harus memperhatikan diri kamu sendiri, memperhatikan kemampuan kamu. Jadi kemampuan kamu itu jangan dipaksa untuk melebihi batas kapasitas yang dimiliki. Kemudian yang kedua ada kecerobohan-kecerobohan kecil di dalam kondisi keuangan. Artinya apa? Walaupun di sini saya katakan secara pemasukan seorang Aquarius itu cukup lancar, akan tetapi jika dengan kecerobohan-kecerobohan kecil itu bisa membuat Aquarius berada di dalam sebuah tekanan yang kaitannya dengan masalah finansial. Kemudian yang ketiga berada dalam persoalan asmara,
memang seorang Aquarius ingin lepas daripada jeratan yang mengekang daripada hubungan asmara. Akan tetapi di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Aquarius, sebenarnya pasangan kamu itu ingin ingin membuat kamu itu lebih baik lagi, ingin membuat kamu itu lebih terstruktur lagi. Akan tetapi di sini ada sebuah kesalahpahaman yang dimana seorang Aquarius malah merasa terkekang dan merasa tidak menjadi dirinya sendiri. Jadi hal ini sepertinya sangat dominan sekali di hari terakhir puasa di bulan Ramadan tahun 2020 ini. Tetapi apapun itu, kamu harus tetap menjaga komunikasi, harus tetap menjaga komitmen, dan harus bisa saling percaya satu sama lain. Kemudian setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu 3 hati yang tertusuk, dan kemudian di sini ada kartu Five of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini kamu harus bisa mengorbankan perasaan kamu. Artinya kamu semakin hari semakin harus sering berkorban secara perasaan. Di sini kalau bisa saya katakan ada 3 hal yang memang harus memaksa perasaan kamu itu berkorban. Yang pertama tentunya tidak lain tidak bukan adalah persoalan hubungan asmara kamu, yang dimana sepertinya di hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2020 ini, buat kamu yang punya zodiak Pisces sepertinya masih terus mengalah dengan pasangan, masih terus merasa ini semua menjadi tanggung jawab seorang Pisces. Jadi ketika ada permasalahan pun sepertinya buat kamu yang punya zodiak Pisces lebih cenderung mengalah terhadap pasangan, karena sepertinya Pisces beranggapan jika Pisces tidak mengalah, masalah yang ada di dalam kondisi hubungan asmara ini tidak kunjung selesai. Kemudian yang kedua, ada permasalahan dari sisi pekerjaan yang memang sepertinya seorang Pisces agak sedikit tersinggung, agak sedikit sensitif di dalam lingkungan pekerjaan, yang memang di dalam lingkungan pekerjaan sepertinya ada beberapa problem, ada beberapa masalah yang sepertinya Pisces merasa ini semua menjadi daripada tanggung jawab seorang Pisces itu sendiri. Jadi sebuah tekanan di dalam lingkungan pekerjaan ini cukup bisa mempengaruhi kondisi secara psikologis buat kamu yang punya zodiak Pisces. Kemudian yang ketiga, adanya persoalan di dalam diri seorang Pisces sendiri. Pisces itu sepertinya menyimpan sebuah unek-unek, tetapi unek-uneknya itu Pisces itu nggak tahu sebenarnya apa sih yang saat ini dirasakan oleh Pisces. Kadang sedih, tapi nggak tahu penyebabnya apa. Kadang pengen marah, tetapi juga nggak tahu penyebabnya apa. Jadi seakan-akan seperti itu sangat dominan sekali buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari terakhir bulan Ramadan tahun 2020 ini. Tetapi it's overall ketiga hal tadi jangan sampai mempengaruhi segala bentuk aktivitas kamu, terutama di hari raya Idul Fitri tahun 2020 nanti. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena jika ini semua mempengaruhi di hari raya Idul Fitri nanti, maka kamu tidak bisa menikmati perayaan hari raya Idul Fitri yang sebagaimana mestinya. Pokoknya apapun itu, kamu harus tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces. Kemudian setelah zodiak Pisces, di sini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Four of Wands, dan kemudian di sini ada kartu Seven of Cups. Di bulan Juni sudah saya rilis ya untuk zodiak Aries. Zodiak Aries termasuk salah satu zodiak yang akan memiliki keberuntungan di bulan Juni tahun 2020. Nah, di sini di bulan Mei ini, di akhir bulan puasa tahun 2020, sepertinya seorang Aries cukup bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Kenapa saya katakan Aries cukup bisa menemui kebahagiaan di hari terakhir puasa ini? Karena satu, di sini ada 4 hal sebab bahagia seorang Aries di hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2020. Yang pertama, dari masalah keuangan meskipun tidak banyak, tetapi persiapan yang sangat matang untuk menghadapi hari raya Idul Fitri sepertinya memang sudah dipersiapkan dengan baik oleh seorang Aries, sehingga untuk segi keuangan di hari Sabtu ini sampai dengan hari Minggu nanti tidak ada sebuah permasalahan. Kemudian dari sisi asmara sepertinya komunikasi yang lancar, pengertian yang baik, itu bisa membuat hubungan asmara daripada Aries di hari Sabtu ini sepertinya jauh dari yang namanya masalah, karena ingin menikmati masa-masa akhir bulan Ramadan tahun 2020
dengan romantisme, dengan pasangan. Kemudian yang ketiga dari soal pekerjaan. Dari soal pekerjaan pun sepertinya di hari Sabtu ini sampai dengan hari Minggu nanti Aries tidak terlalu memikirkan pekerjaan ya, karena memang pekerjaan sudah dituntaskan di beberapa hari yang lalu dan kemudian ingin lebih menikmati quality time dengan yang namanya keluarga. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat secara segi perasaan, secara segi emosional di hari Sabtu ini 23 Mei tahun 2020 segi emosional seorang Aries cukup banget terjaga. Tetapi di sini setelah hari raya Idul Fitri selesai, Aries harus mempersiapkan diri untuk menata diri, memperbaiki sektor keuangan, menata diri untuk melakukan apa setelah 1 bulan berpuasa di bulan Ramadan tahun 2020 ini. Jadi setelah ini semua selesai, jadi jangan lupa bahwa masih ada tanggung jawab kamu yang lainnya yang harus kamu selesaikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Sabtu 23 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Untuk Taurus ada kartu Three of Wands dan ada kartu Nine of Pentacles. Di sini kita bahas soal rezeki terlebih dahulu. Di sini kalau soal rezeki buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu 23 Mei tahun 2020, secara rezeki it's overall so far so good, sangat baik sekali, tidak ada permasalahan yang cukup berarti, tidak ada hal-hal yang harus kamu khawatirkan karena memang untuk belanja memang sudah kamu kamu push total di hari Jumat dan hari Kamis yang lalu. Jadi di hari Sabtu ini sepertinya untuk kebutuhan belanja dan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pokok dan mendesak sepertinya tidak terlalu banyak. Tetapi memang di hari Jumat dan Kamis yang lalu pengeluaran memang agak cukup banyak, apalagi memang tipikal seorang Taurus ketika dia pegang duit itu duitnya tidak bisa bertahan lama. Tetapi di sini kalau bisa saya katakan di hari Sabtu ini kamu harus mempersiapkan dana untuk mempersiapkan diri setelah hari raya Idul Fitri ini kamu mau ngapain. Kalau kamu tidak mempersiapkan dana, maka setelah hari raya Idul Fitri ini nanti malah akan ada suatu permasalahan dalam kondisi finansial kamu. Kemudian di sisi lain ada 3 hal yang sepertinya cukup membahagiakan buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Sabtu ini. Yang pertama, rasa syukur kamu di hari Sabtu ini sepertinya sangat tinggi sekali, apalagi menjelang hari raya Idul Fitri tahun 2020, sepertinya sikap antusiasme kamu itu sangat meninggi dan di sini rasa syukur kamu juga seharusnya bertambah untuk bisa menjalani kehidupan. Kemudian yang kedua, dari persoalan asmara sepertinya pasangan kamu itu bisa menopang kamu dari segala aspek. Artinya walaupun kamu ada beberapa aspek yang kekurangan, sepertinya pasangan kamu itu bisa melengkapi. Jadi hal ini tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan daripada kamu zodiak Taurus apabila ada kekurangan. Jadi pasangan kamu itu bisa melengkapi kekurangan kamu dan bisa mensupport yang namanya kelebihan kamu. Kemudian yang ketiga soal pekerjaan, memang ada beberapa pekerjaan yang harus kamu selesaikan setelah 2 hari terakhir ini. Artinya memang setelah hari raya Idul Fitri nanti beban pekerjaan kamu nanti pastinya akan menumpuk dan ini pastinya tentu akan menguras energi dan tenaga kamu. Jadi hal ini harus bisa kamu antisipasi dimulai dari sekarang. Jangan sampai nanti ketika sudah waktunya bekerja, sudah waktunya beraktivitas kembali, kamu malah menyimpan beban yang cukup berat di dalam pekerjaan kamu. Oke, semangat terus buat Taurus di hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada Raja dan ada Justice. Di sini artinya apa? Di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Gemini, sepertinya di hari Sabtu ini so far so good, sangat baik sekali. Baik dari sisi keuangan sepertinya cukup terjaga di hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2020. Kemudian dari sisi perasaan memang masih ada beberapa perasaan campur aduk di hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2020. Maka dari itu kamu perlu menyeimbangkan antara perasaan dengan pikiran kamu. Makanya ketika perasaan dan pikiran itu bisa seimbang, maka kamu di hari terakhir puasa ini kamu bisa menjalani kehidupan dengan sangat nikmat. Dan terutama setelah hari raya Idul Fitri nanti, yang pertama tolong perbaiki jam tidur kamu, karena beberapa hari yang lalu dan beberapa hari ke belakang sepertinya jam tidur kamu ini sangat kacau.
Kemudian yang kedua, perbaiki pola pikir kamu. Pola pikir kamu nggak usah terlalu berlebihan, nggak usah terlalu dalam, artinya berpikir yang ringan-ringan aja terlebih dahulu. Jadi biar kamu itu terhindar dari yang namanya stres. Kemudian yang ketiga, daripada soal hubungan asmara, kamu biarkan dululah pasangan kamu sak polah-polahe seperti apa, segerak-geriknya dia seperti apa, kamu biarkan lebih dahulu. Kalau salah ditegur, kalau dia nggak mau ditegur ya sudah, biarkan aja. Sepertinya kamu sudah terlalu capek untuk memberitahu, untuk ngasih tahu itu sepertinya sudah terlalu sering, untuk memaafkan juga sudah terlalu sering, sehingga kamu berada di dalam rasa capek itu sendiri. Jadi hal itu, 3 hal utama tadi yang harus bisa kamu pikirkan lagi di dalam kehidupan kamu, terutama di hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2020 ini. Tetapi so far so good, semuanya sangat seimbang sekali buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini. Kemudian selanjutnya untuk Cancer, di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian ada kartu ini. Di sini sepertinya memang kamu berusaha keras untuk menepis segala bentuk energi negatif yang ada di dalam diri kamu. Artinya apa? Artinya kalau di sini bisa saya katakan kamu berusaha untuk menekan segala bentuk pikiran negatif yang ada di dalam kamu. Jadi seperti ini. Sepertinya memang ada suatu kesalahan yang di hari kemarin yang sepertinya masih berusaha kamu maklumi, tetapi di sini sepertinya perasaan kamu tidak bisa memaklumi kesalahan yang kamu buat. Maka dari itu kamu berusaha untuk menepis segala bentuk hal negatif yang dihasilkan dari kesalahan kamu di hari kemarin. Nah, di sini saya sarankan buat kamu yang punya zodiak Cancer, biar lebih aman, biar lebih tenang. Di sini yang pertama, kamu harus memahami tekanan yang saat ini kamu alami. Artinya kamu harus memahami persoalan yang saat ini kamu alami. Persoalan ini sebenarnya penyebabnya apa toh? Kemudian yang kedua, solusinya bagaimana? Kemudian yang ketiga, realisasi daripada solusi itu penerapannya seperti apa? Jadi nanti ketika kamu menjalani sebuah permasalahan ini, maka permasalahan ini bisa kamu handle untuk bisa kamu selesaikan. Kemudian yang kedua, permasalahan daripada hubungan asmara. Sepertinya hubungan asmara kamu ini sepertinya malah menambah runyam persoalan yang saat ini sedang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini adalah waktu yang tepat untuk kamu mengesampingkan terlebih dahulu daripada persoalan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Artinya apa? Fokus dulu dengan persoalan yang saat ini sedang kamu hadapi. Baik itu dari persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, dan persoalan yang sifatnya itu personal kepada diri Cancer itu sendiri. Jadi untuk sisi asmara nggak ada salahnya untuk kalau kamu kesampingan terlebih dahulu, terutama di hari Sabtu 23 Mei tahun 2020 ini. Selanjutnya setelah Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian ada kartu King of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Leo, kamu memang secara ekonomi cukup mengeluarkan banyak pengeluaran sekali ya di akhir bulan Ramadan tahun 2020 ini. Artinya memang kamu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kamu. Bagi seorang Leo, ketika dia sudah punya tanggung jawab terhadap sebuah keluarga, maka dia akan berusaha untuk memberikan segala bentuk sesuatu yang dia punya yang terbaik, meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Nah, di sini Leo sepertinya mengorbankan daripada sisi keuangannya. Jadi sisi keuangan di beberapa hari yang lalu sudah dikeluarkan banyak nih untuk keluarga, untuk kebutuhan tanggung jawab dan segala macam. Nah, di sini sepertinya memang di hari Sabtu ini keuangan agak cenderung tertatih-tatih, tetapi itu semua tidak akan menjadikan suatu permasalahan karena memang Leo itu sifatnya kalau ya sudah itu habis, ya sudah nanti cari lagi. Jadi seperti itu. Jadi memang prinsip hidup seorang Leo ini patut kita teladani, sifat pantang menyerah, sifat untuk selalu berpikir positif, dan sifat untuk terus bekerja keras. Di situ ada kartu King of Wands yang sepertinya setelah hari raya Idul Fitri nanti akan ada kebaikan demi kebaikan daripada zodiak Leo itu sendiri, baik daripada sisi keuangan, sisi asmara, sisi pekerjaan, dan sepertinya akan meroket melesat begitu ya setelah hari raya Idul Fitri tahun 2020 ini. Oke. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Sabtu 23 Mei tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo,
Di sini ada kartu Nine of Pentacles dan kemudian ada kartu Three of. Jadi di sini kalau bisa saya katakan Nine of Pentacles ini berkaitan erat dengan yang namanya rezeki. Di sini kalau bisa saya katakan rezeki seorang Virgo sebenarnya cukup lancar. Tetapi di sini Virgo itu terlalu nggak enakan sama orang lain begitu. Jadi ketika ada orang lain yang berusaha untuk mempengaruhi kondisi rezeki daripada seorang Virgo, Virgo ya dengan mudah melepaskan seperti itu. Misalkan ya ada teman, ada saudara yang pinjam uang dan sebagainya. Sepertinya Virgo dengan ringan untuk memberikan itu. Dan sepertinya Virgo tidak menyadari kalau Virgo itu juga ada kebutuhannya sendiri. Nah, di sini kalau bisa saya sarankan sebelum kamu itu membantu kebutuhan orang lain, kamu juga harus memenuhi kebutuhan diri kamu sendiri. Kalau kebutuhan kamu itu sudah terpenuhi, maka untuk membantu kebutuhan orang lain itu akan terasa nikmat, akan terasa enak. Tetapi kalau kebutuhan kamu sendiri itu belum terpenuhi, bagaimana kamu bisa membantu kebutuhan orang lain? Yang ada kebutuhan orang lain tercukupi, kebutuhan kamu malah terabaikan. Jadi hal ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kamu. Kemudian ada 3 persoalan yang di hari Sabtu ini sepertinya akan kamu alami buat kamu yang punya zodiak Virgo. Yang pertama adalah daripada persoalan hubungan asmara. Persoalan hubungan asmara buat sahabat Virgo sepertinya saat ini sedang berada di dalam fase penyesuaian. Artinya memang setelah beberapa yang lalu ada konflik, sepertinya untuk baikan itu ada masa penyesuaian. Misalkan ada permasalahan di hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu itu penyesuaian untuk bisa lebih mencair lagi. Karena Virgo ini tipikal ketika hari ini ada masalah dan besoknya baikan, untuk bisa menetralisir permasalahan itu perlu waktu yang agak sedikit lama. Kemudian 2 permasalahan yang terakhir adalah pengelolaan stres daripada zodiak Virgo itu sendiri. Di sini kalau bisa saya katakan, buat kamu yang punya zodiak Virgo, stres kamu ini karena apa? Yaitu tadi karena kamu yang pertama terlalu memenuhi kebutuhan orang lain sehingga mengabaikan kebutuhan diri kamu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ketika kamu ribut dengan pasangan, itu baikannya itu perlu waktu yang lama. Jadi 2 hal ini cukup bisa mempengaruhi kondisi aktivitas Virgo baik secara psikologis maupun secara realistis. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Sabtu 23 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu perahu ya, perahu yang melaju ke depan, dan kemudian ada kartu raja. Raja di sini artinya apa? Segala bentuk kerja keras kamu akan menampakkan hasil yang nyata. Artinya apa? Kemarin kan sudah saya bilang, udah terus maju ke depan, terus dan terus. Walaupun banyak rintangan, halangan yang membentang, tetapi jika kamu terus memaksa diri kamu untuk mengayuh sepeda kamu, mendayung perahu kamu untuk maju ke depan, ya kamu akan sampai. Kamu akan sampai ke tepian, kamu akan sampai kepada tujuan kamu. Nah, di sini sepertinya Libra juga menyadari hal itu ya, menyadari hal itu. Jadi rasa stres yang mempengaruhi Libra, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi kesehatan baik fisik maupun mental, sepertinya hal itu cukup bisa menempa daripada seorang Libra ini untuk terus bersemangat mendayung perahunya untuk bisa sampai kepada tujuan akhir kehidupan daripada, bukan tujuan akhir ya, tujuan hidup Libra terutama di bulan Mei tahun 2020 ini. Jadi di sini kalau yang bisa saya katakan yang membaik ya di bulan Mei ini, yang pertama adalah dari segi keuangan. Dari segi keuangan sepertinya memang agak sedikit membaik meskipun hasilnya tidak terlalu banyak, tetapi di sini bisa disyukuri setidaknya masih cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu. Kemudian untuk urusan pekerjaan, memang di pekerjaan ada permasalahan yang cukup menyayat atau yang cukup menyakiti hati kamu, tetapi itu semua kamu cuekin, kamu abaikan. Karena apa? Kamu itu perlu yang namanya kebutuhan. Jadi mau nggak mau, sakit hati, segala bentuk kekecewaan dan segala macam itu terpaksa kamu lakukan di dalam lingkungan pekerjaan kamu untuk menutup telinga, untuk lebih fokus menyelesaikan pekerjaan kamu demi tercapainya harapan kamu. Nah, di sini sepertinya memang harus ada penyesuaian lagi di dalam lingkungan pekerjaan kamu saat ini tuh. Menjanjikan nggak untuk masa depan kamu? Kalau menjanjikan ya silahkan diteruskan. Jika memang tidak menjanjikan ya silahkan cari dulu mana yang sesuai dengan passion kamu di lingkungan pekerjaan kamu. Yang terakhir, daripada hubungan asmara,
Hubungan asmara seorang Libra sepertinya memang menemui jalan terjal. Artinya apa? Artinya di beberapa hari terakhir banyak sekali kelokan-kelokan yang harus dilalui oleh zodiak Libra. Tetapi hal itu tidak terlalu menjadikan suatu masalah karena tipikal Libra ini cukup bisa menyeimbangkan perahunya agar tidak terbalik. Maka dari itu, daripada hubungan asmara seorang Libra di hari Sabtu ini sepertinya memang tidak ada permasalahan. Oke? Kemudian selanjutnya setelah Libra saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Ten of Cup dan kemudian ada kartu Three of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio ada peningkatan level kebahagiaan seorang Scorpio di hari Sabtu ini. Artinya di sini di hari Sabtu ini lebih cenderung lost, nggak rewel, nggak terlalu banyak persoalan yang harus dipikirkan oleh seorang Scorpio karena memang fokus Scorpio di hari Sabtu ini tidak terlalu banyak. Fokus Scorpio di hari Sabtu ini kan cuma 3. Yang pertama, bagaimana bisa menuntaskan bulan Ramadan tahun 2020 ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah bagaimana setelah bulan Ramadan ini Scorpio bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana setelah bulan Ramadan tahun 2020 ini dan Hari Raya Idul Fitri nanti, bagaimana bisa mengubah mindset, mengubah pola pikir, yang mengubah Scorpio ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari 3 aspek tersebut. Nah, di sini kalau bisa saya katakan Scorpio di hari Sabtu ini cukup merasa bahagia karena apa? Karena memang bisa melepaskan beban-beban pikiran, beban-beban masalah yang selama ini melingkupi daripada zodiak Scorpio itu sendiri. Jadi kebahagiaan daripada zodiak Scorpio di hari ini sepertinya karena kemampuan daripada Scorpio untuk melepaskan beban-beban kehidupan daripada yang saat ini dihadapi oleh Scorpio, baik dari urusan keuangan, urusan pekerjaan maupun daripada urusan hubungan asmara. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Sabtu 23 Mei tahun 2020. Terakhir, buat kamu yang punya zodiak Sagittarius ada kartu The Chariot dan kemudian ada kartu Queen. Di sini kalau bisa saya katakan, di sini kalau daripada sisi keuangan kamu sangat menjadi ksatria sekali. Karena apa? Karena di hari Sabtu ini sisi keuangan kamu sama sekali bisa saya katakan tidak terlalu terpengaruh dengan banyaknya pengeluaran yang saat ini kamu lakukan. Artinya walaupun banyaknya pengeluaran yang saat ini kamu lakukan, tetapi pengeluaran itu tidak sampai mempengaruhi kondisi finansial kamu itu secara menyeluruh. Jadi bisa saya katakan di hari Sabtu ini kondisi keuangan kamu cukup aman. Kemudian urusan pekerjaan sepertinya kamu juga cukup enjoy, cukup ringan dalam memikirkan pekerjaan. Karena memang bekerja sesuai dengan passion kamu adalah suatu harapan daripada kebanyakan Sagittarius. Nah, di sini Sagittarius tidak terlalu memikirkan soal pekerjaan karena memang ini adalah hari-hari di mana Sagittarius ingin merasakan santai, melepaskan beban-beban daripada lingkungan pekerjaan daripada Sagittarius itu sendiri. Kemudian daripada hubungan asmara, sikap manja, sikap dewasa daripada pasangan dan Sagittarius itu sendiri bisa di mix and match, sehingga daripada hubungan asmara Sagittarius di hari Sabtu ini sepertinya juga masih adem ayem, masih bisa saling berkompromi, tidak ada persoalan yang cukup berarti, sehingga bisa saling mengayomi satu sama lain. Jadi ini sangat positif sekali buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Sabtu 23 Mei tahun 2020. Oke, ke-12 zodiak sudah saya bacakan. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Sabtu 23 Mei tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini saya ada salah daripada kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga di Hari Raya Idul Fitri ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, lebur ing pangastuti, nyuwun samudra pangaksami dumateng kalian sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.